Permisi, juara dunia mau lewat nih. Kamu perlu mental juara kalau mau mencapai puncak. Casey Stoner bongkar semua. Kemenangan Pecco Bagnaia di Motegi ternyata karena ada campur tangan Marc Marquez. Sirkuit Motegi kembali menjadi saksi bisu drama besar di ajang MotoGP 2025. Pada akhir pekan penuh adrenalin itu, Francesco Pecco Bagnaia berhasil merebut pole position dan melengkapi akhir pekannya dengan kemenangan brilian di balapan utama. Namun, di balik sorak-sorai penonton dan pesta kemenangan, muncul pengakuan mengejutkan dari Casey Stoner, legenda MotoGP yang dikenal lugas dan tak segan mengatakan apa adanya. Stoner mengungkapkan bahwa kemenangan Bagnaia di Motegi ternyata tidak bisa dilepaskan dari peran seorang Marc Marquez, yang bukan hanya tampil impresif sepanjang musim, tetapi juga pada saat yang sama berhasil mengunci gelar juara dunia ke-9-nya di sirkuit yang sama. Bagi publik, headline utama jelas adalah duel Bagnaia yang bangkit dari keterpurukan, sementara Marquez merayakan pencapaian luar biasa dengan gelar dunia ke-9. Namun, menurut Stoner, kisah sebenarnya jauh lebih dalam dan menyimpan detail menarik. Dalam sebuah wawancara yang kini jadi perbincangan hangat, Stoner membongkar bahwa ada keterlibatan langsung Marquez dalam proses Bagnaia menemukan kembali feeling yang hilang dengan motor Ducati. Ungkapan ini memantik diskusi besar. Apakah kemenangan Bagnaia murni hasil kerja keras tim dan dirinya sendiri? Ataukah ada sentuhan lain yang membuatnya bisa kembali berada di puncak podium? Stoner, yang pernah menjadi juara dunia bersama Ducati pada 2007 dan selalu dihormati sebagai pembalap dengan sensitivitas teknis luar biasa, tidak sembarangan melempar komentar. Ia mengatakan dengan gamblang bahwa Pecco sebenarnya sedang berada dalam situasi sulit, kehilangan arah, dan mengalami masa krisis dalam menemukan setelan motor yang sesuai dengan gaya balapnya. Namun, di titik itulah kehadiran Marquez, yang baru bergabung dengan Ducati musim ini, memainkan peran penting. Stoner menyebut bahwa Marquez bukan hanya menjadi rekan satu garasi, tetapi juga sebagai pemecah masalah yang membawa solusi nyata. Menurut Stoner, Marquez mampu melihat masalah dari sudut berbeda dan menawarkan pendekatan yang tidak terpikirkan oleh Bagnaia maupun timnya. Pecco beruntung berada di garasi yang sama dengan Marc, ujar Stoner. Dia bisa belajar banyak dari Marc. Bukan hanya soal gaya balap, tetapi juga bagaimana membaca motor dalam kondisi tertentu. Itu membantu Pecco menemukan kembali keyakinannya. Kata-kata ini terdengar sederhana, namun dampaknya sangat besar. Dengan kalimat tersebut, Stoner seolah membuka tabir bahwa kebangkitan Bagnaia di Motegi adalah hasil dari kombinasi kerja keras pribadi dan bantuan dari rekan setim yang justru sedang merayakan gelar dunianya sendiri. Sirkuit Motegi sendiri seakan menjadi panggung sempurna untuk menegaskan dua narasi besar ini. Di satu sisi, Pecco kembali merasakan kemenangan, sesuatu yang begitu ia rindukan setelah serangkaian hasil mengecewakan. Pole position yang ia rebut dengan catatan waktu luar biasa memberi sinyal bahwa ada perubahan besar di balik motornya. Dan benar saja, di hari balapan, ia tampil begitu mantap sejak awal, menjaga kecepatan, konsisten di setiap lap, hingga akhirnya menyentuh garis finish di posisi pertama. Namun, di sisi lain, tak ada cerita yang lebih besar selain Marquez. Pembalap asal Spanyol itu mengunci gelar dunia ke-9-nya di Motegi, menegaskan dirinya sekali lagi sebagai salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Mengingat betapa sulit perjalanan karirnya beberapa tahun terakhir, mulai dari cedera panjang, motor yang tak kompetitif, hingga keputusan kontroversial meninggalkan Honda untuk Ducati, keberhasilan ini terasa bak dongeng. Marquez menunjukkan bahwa ia masih memiliki mentalitas juara, semangat tanpa kompromi, dan tentu saja kemampuan teknis yang tak pernah pudar. Yang menarik, keberhasilan ganda ini, kemenangan Bagnaia di Motegi dan gelar ke-9 Marquez, kini dipandang dengan kacamata baru setelah pengakuan Stoner. Bagi sebagian pengamat, muncul kesan bahwa Marc bukan hanya fokus mengejar gelarnya sendiri, melainkan juga turut memastikan Ducati tetap berada di jalur kemenangan lewat Bagnaia. Disinilah terlihat hubungan unik antara rivalitas dan kebersamaan. Marquez dan Bagnaia sejatinya adalah pesaing langsung. Namun di garasi yang sama mereka juga saling berbagi informasi, data, bahkan pendekatan teknis. Stoner menekankan bahwa sinergi inilah yang membantu Pecco keluar dari kebuntuan. Stoner juga menambahkan bahwa Marquez selalu memiliki insting alami untuk membaca permasalahan teknis motor. Ia bukan sekadar pembalap dengan bakat besar, tetapi juga seorang analis yang tajam. Menurut Stoner, seringkali sebuah tim terjebak dalam data dan analisis rumit, padahal masalahnya bisa sesederhana feeling di atas motor. Di titik inilah Marc bisa menawarkan solusi praktis. Sedikit perubahan cara mengerem,
memodifikasi jalur racing line, atau menyesuaikan cara membuka gas di tikungan tertentu. Bagi Bagnaia, masukan semacam itu terbukti sangat berharga untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Kemenangan Bagnaia di Motegi, dengan demikian, tidak bisa dilepaskan dari campur tangan rekan setimnya. Meski tentu saja Pecco tetap yang mengendalikan motor, mengerahkan tenaganya, dan mempertaruhkan nyawanya di setiap tikungan, ada pengaruh nyata dari Marquez yang membantu menyingkirkan keraguan dan membawa kembali perasaan natural di atas motor. Apa yang diungkapkan Stoner kemudian menimbulkan perdebatan luas. Ada yang melihat hal ini sebagai bukti kekuatan kebersamaan di Ducati, bahwa kehadiran Marquez justru menjadi berkah bagi Bagnaia. Ada pula yang menilai bahwa pengakuan ini bisa memunculkan bibit kontroversi, sebab kemenangan seorang juara biasanya ingin dianggap murni hasil kerja keras sendiri. Namun, dalam olahraga modern seperti MotoGP, berbagi data dan insight antar pembalap dalam satu tim sebenarnya adalah hal lumrah. Hanya saja, jarang ada yang diungkap seterang Stoner. Bagi Ducati, akhir pekan di Motegi ini tentu menjadi puncak kebanggaan. Mereka bukan hanya memiliki pembalap yang mengunci gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, tetapi juga melihat Bagnaia, bintang mereka yang sempat terpuruk, kembali berdiri di podium tertinggi. Dengan dua cerita besar ini, Ducati semakin menegaskan dominasinya di era modern MotoGP. Tim Italia itu membuktikan bahwa mereka mampu mengelola dua superstar dengan cara yang menghasilkan kemenangan ganda. Satu di atas podium, satu lagi di papan klasemen dunia. Casey Stoner menutup komentarnya dengan nada positif. Ia menegaskan bahwa yang dilakukan Marquez bukanlah menolong lawan, melainkan bagian dari budaya kerja sama yang sehat. Ia mengingatkan bahwa pada akhirnya, setiap pembalap tetap harus mengerahkan segalanya sendiri di lintasan. Tetapi keberadaan rekan setim yang tajam dan berpengalaman seperti Marquez jelas bisa membuat perbedaan besar. Mark adalah masalah bagi semua orang di MotoGP. Tetapi untuk Pecco, berada satu garasi dengannya adalah keuntungan besar. Tutup Stoner dengan senyum. King Mark kunci juara dunia. Semua petinggi Ducati Shop menangis. Hari ini tercatat sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam dunia MotoGP. Di sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, Marc Marquez akhirnya mengunci gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Sebuah capaian luar biasa yang tidak hanya menandai kembalinya dominasi sang semut Cervera, tetapi juga mempertegas statusnya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. Kemenangan ini membuat semua petinggi Ducati larut dalam suasana haru. Banyak yang menangis, sebagian terdiam tak percaya, dan sebagian lagi merayakan dengan sorak-sorai penuh kebanggaan. Gelar ini bukan sekadar trofi tambahan, melainkan simbol kejayaan, ketangguhan, dan sebuah warisan sejarah yang akan dikenang selamanya. Marquez memang sudah berada di ambang gelar sejak beberapa seri terakhir. Keunggulan poin yang begitu jauh dari para rival membuat Motegi hanya tinggal menunggu momen penegasan. Namun, ketika akhirnya ia benar-benar berhasil meraih gelar, suasana berubah menjadi emosional. Semua orang sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah yang akan ditulis ulang. Marquez tidak hanya menjadi juara dunia untuk ke-9 kalinya, tetapi juga mencatatkan sejumlah rekor monumental. Raihan poin tertinggi dalam satu musim MotoGP sepanjang sejarah, jumlah kemenangan sprint terbanyak, dan menyamai rekor gelar dunia Valentino Rossi yang selama ini dianggap hampir mustahil dikejar. Di padek Ducati, air mata tidak bisa dibendung. Direktur tim, para insinyur, hingga mekanik yang selama ini bekerja di balik layar, semuanya larut dalam euforia penuh emosi. Mereka memeluk satu sama lain, berteriak kegirangan, bahkan ada yang terisak menundukkan kepala. Kemenangan ini adalah puncak dari perjalanan panjang, kerja keras tanpa henti, dan keyakinan bahwa Marquez bisa kembali ke puncak setelah sempat diragukan akibat cedera parah beberapa musim lalu. Sejak hari pertama ia bergabung dengan Ducati, banyak yang bertanya apakah ia masih bisa mengulangi kejayaan. Hari ini, semua pertanyaan itu terjawab dengan sangat jelas. Bagi Marquez sendiri, gelar ke-9 ini terasa lebih istimewa daripada gelar-gelarnya sebelumnya. Ia pernah menjadi dominator di MotoGP, memenangkan gelar demi gelar dengan gaya agresif dan keberanian luar biasa. Namun, cedera yang dialaminya beberapa tahun lalu sempat membuatnya hampir kehilangan segalanya. Ada masa ketika banyak pihak beranggapan bahwa karirnya sudah berakhir. Ia harus menjalani operasi berulang kali, menjalani rehabilitasi panjang, bahkan merasakan frustrasi yang mendalam. Tapi tekad baja dan kecintaan pada dunia balap membuatnya tidak pernah menyerah. Ia kembali ke lintasan, perlahan membangun performanya,
hingga akhirnya tiba pada hari ini, hari ketika ia kembali ke puncak dunia. Momen podium di Motegi menjadi puncak emosi. Marquez berdiri di atas podium dengan wajah penuh air mata. Lagu kebangsaan Spanyol berkumandang, dan bendera negaranya berkibar di udara. Ia menunduk, mengusap wajahnya, lalu menatap ribuan penonton yang memberikan tepuk tangan meriah. Hari ini saya tidak hanya memenangkan gelar, saya memenangkan kembali mimpi saya, ucapnya lirih usai seremoni. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna. Gelar ini adalah bukti bahwa mimpi bisa kembali terwujud meskipun sempat hancur berkeping-keping. Selain emosinya yang meluap, pencapaian Marquez di musim 2025 ini benar-benar luar biasa dari sisi statistik. Ia resmi menjadi pembalap dengan raihan poin terbanyak dalam satu musim MotoGP. Konsistensinya dari awal hingga akhir musim menghasilkan total poin yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Tidak hanya di balapan utama, ia juga mendominasi sprint race. Marquez menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan sprint terbanyak sepanjang sejarah MotoGP, sebuah prestasi yang menunjukkan betapa komplitnya kemampuannya dalam dua format balapan berbeda. Sprint race menuntut kecepatan, keberanian, dan ketajaman strategi dalam waktu singkat, dan Marquez membuktikan dirinya sebagai penguasa di arena itu. Catatan lain yang tak kalah penting adalah keberhasilannya menyamai rekor Valentino Rossi dengan 9 gelar dunia. Rossi selama ini dianggap ikon abadi MotoGP, sosok yang sulit ditandingi. Namun hari ini, Marquez menempatkan dirinya sejajar dengan sang legenda. Ia bahkan berpotensi melampaui rekor tersebut dalam musim-musim berikutnya. Meski begitu, dalam pernyataannya, Marquez tetap merendah. Ia menyebut bahwa menyamai Rossi adalah sebuah kehormatan, dan ia tidak ingin dibandingkan secara kaku. Rossi adalah Rossi, Marquez adalah Marquez. Saya hanya bersyukur bisa menulis bab saya sendiri dalam sejarah ini, ujarnya. Reaksi dari para petinggi Ducati pun penuh kebanggaan. Mereka menyebut kemenangan ini sebagai salah satu hari paling emosional dalam sejarah tim. Ducati selama ini dikenal sebagai pabrikan kuat, tetapi kombinasi dengan Marquez membawa mereka ke level baru. Dengan motor yang semakin kompetitif dan pembalap yang luar biasa, mereka menciptakan duet yang nyaris sempurna. Banyak yang menyebut bahwa sinergi ini adalah kombinasi terbaik yang pernah ada dalam MotoGP modern. Di luar paddock, jutaan penggemar di seluruh dunia juga merayakan kemenangan ini. Media sosial dipenuhi ucapan selamat, video momen podium, dan foto-foto emosional Marquez bersama tim. Banyak yang menuliskan bahwa ini adalah hari kebangkitan, bukan hanya bagi Marquez, tetapi juga bagi dunia MotoGP yang kembali menyaksikan pertunjukan epik dari seorang legenda hidup. Para penggemar lama yang sempat kecewa ketika Marquez mengalami cedera kini bisa tersenyum lega. Sementara generasi baru penggemar bisa belajar bahwa seorang juara sejati tidak hanya diukur dari kemenangan, tetapi juga dari kemampuannya untuk bangkit dari keterpurukan. Secara keseluruhan, gelar ke-9 ini lebih dari sekadar pencapaian pribadi. Ini adalah pernyataan keras bahwa Marc Marquez adalah salah satu pembalap terbesar sepanjang sejarah olahraga. Dengan rekor poin tertinggi, jumlah kemenangan sprint terbanyak, serta kesuksesan menyamai Rossi, ia telah menulis namanya dalam buku sejarah dengan tinta emas. Dan mungkin, cerita ini belum selesai. Dengan motivasi yang masih menyala, stamina yang terjaga, dan semangat untuk terus menantang diri sendiri, Marquez masih bisa menambah koleksi gelarnya di musim-musim mendatang. Hari ini, Motegi menjadi saksi lahirnya sebuah legenda baru. Marc Marquez berdiri tegak sebagai juara dunia 9 kali, disambut dengan tangisan haru, pelukan kebanggaan, dan tepuk tangan yang menggema di seluruh dunia. Marc Marquez mode santai di sprint race MotoGP Jepang. Berikan kesempatan untuk Bagnaia memenangkan balapan, main aman untuk menyongsong kunci gelar juara dunia. Sprint race MotoGP Jepang 2025 di sirkuit Twin Ring Motegi menghadirkan sebuah cerita menarik yang bukan hanya sekadar tentang kecepatan, tetapi juga tentang strategi, kalkulasi, dan bagaimana seorang pebalap bermental juara mampu membaca situasi dengan cermat. Pada balapan singkat yang berlangsung Sabtu sore itu, Francesco Bagnaia akhirnya meraih kemenangan sprint pertamanya musim ini, sebuah hasil yang disambut sukacita oleh Ducati. Namun, di balik kemenangan Bagnaia, sorotan terbesar justru mengarah pada sosok Marc Marquez. Bukan karena aksi heroik atau manuver agresifnya, melainkan karena ia tampil dengan gaya berbeda, tenang, kalem, dan tampak menahan diri. Sejak lampu start padam, balapan sudah langsung diwarnai drama. Jorge Martin yang dikenal sebagai salah satu kandidat kuat justru melakukan kesalahan fatal.
Ia menabrak Marco Bezzecchi di tikungan pertama, membuat keduanya terjatuh dan harus mengakhiri balapan lebih cepat. Kejadian ini membuat peta persaingan berubah seketika. Bagnaia yang start dari pole, mampu mempertahankan posisinya di depan. Sementara Pedro Acosta mencoba memberi tekanan dari posisi kedua. Marquez, dengan gaya khasnya, langsung menjaga ritme di barisan depan dan menempel ketat. Yang menarik, sepanjang balapan terlihat jelas bahwa Marquez sebenarnya memiliki kecepatan lebih. Sangat terlihat jelas, Marquez sebenarnya mampu rebut P1 jika ngoyo. Nyatanya, ia dengan mudah menyalip Pedro Acosta pada lap tersisa 3. Overtake itu menunjukkan bahwa Marquez masih punya tenaga ekstra untuk mengatur ritme dan mengendalikan balapan sesuai keinginannya. Namun, setelah berhasil melewati Acosta, Marquez tidak berusaha mengejar Bagnaia dengan serangan habis-habisan. Ia tetap menjaga jarak, tetap konsisten dengan ritme, seolah ingin berkata bahwa posisi kedua sudah cukup baginya. Inilah sisi baru Marquez musim ini, seorang pebalap matang yang tidak hanya mengandalkan nyali, tetapi juga strategi besar untuk mengunci gelar dunia. Keputusan Marquez ini tentu menjadi sorotan media dan penggemar. Banyak yang menilai ia sebenarnya bisa saja merebut podium utama dari Bagnaia. Akan tetapi, Marquez memilih tampil kalem dan main aman. Keputusan itu pada akhirnya memberikan ruang bagi Bagnaia untuk naik podium tertinggi. Bagi Ducati, momen ini jelas menjadi berkah. Bagnaia yang sempat kesulitan menemukan konsistensi di beberapa seri sebelumnya, kini berhasil kembali ke jalur kemenangan. Bos Ducati pun tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Dalam wawancara usai balapan, ia menyebut kemenangan Bagnaia sebagai buah dari kerja keras seluruh tim, ditambah faktor kedewasaan Marquez yang memilih tidak memaksakan diri. Kami bangga dengan hasil ini. Pecco butuh kemenangan ini, dan tim bekerja sangat baik. Fakta bahwa Marc tampil lebih hati-hati juga membuat peluang kami semakin terbuka. Ini adalah hasil yang sangat kami syukuri, ujarnya dengan senyum lebar. Jika dilihat dari sudut pandang Marquez, keputusan itu sepenuhnya masuk akal. Posisi klasemen saat ini sudah sangat menguntungkan dirinya. Dengan finish kedua di Motegi, ia sudah bisa kunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Marquez tahu, sprint race hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang. Kemenangan tentu penting, tetapi yang lebih krusial adalah mengamankan poin. Sebab, pada akhirnya gelar juara tidak ditentukan oleh satu kemenangan saja, melainkan oleh konsistensi dan kalkulasi matang sepanjang musim. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez menegaskan hal ini dengan jelas. Bagiku, yang terpenting adalah poin. Aku tahu kami bisa berjuang untuk kemenangan, tetapi aku tidak mau mengambil risiko yang tidak perlu. Meraih poin lebih penting daripada sekadar menang di satu sprint, ucapnya dengan nada penuh keyakinan. Ucapan Marquez itu semakin mempertegas bahwa ia kini bukan lagi pebalap muda yang hanya mengejar sensasi di lintasan. Marquez 2025 adalah Marquez yang lebih dewasa, lebih tenang, dan jauh lebih berorientasi pada tujuan akhir. Sikap ini menunjukkan transformasi besar dalam karirnya. Dulu, ia dikenal sebagai pebalap yang selalu mengambil risiko, seringkali melakukan manuver berbahaya hanya demi kemenangan. Kini, ia memilih pendekatan yang berbeda, menjaga momentum, mengendalikan situasi, dan memastikan gelar juara dunia bisa dikunci secepat mungkin. Bagi penonton, gaya balap Marquez kali ini mungkin terasa kurang spektakuler. Tidak ada aksi salib menegangkan di tikungan terakhir, tidak ada duel dramatis hingga garis finish. Namun, justru disitulah letak keindahannya. Marquez berhasil menunjukkan bahwa menjadi juara tidak selalu harus dengan cara agresif. Terkadang, kecerdasan dalam memilih kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri adalah kunci sebenarnya. Di sisi lain, kemenangan Bagnaia di Motegi membawa dampak positif bagi Ducati. Selain mengangkat moral tim, kemenangan ini juga membuktikan bahwa Bagnaia masih mampu bersaing di level tertinggi. Bagi Ducati, hasil ini adalah bukti nyata bahwa mereka masih bisa bersaing dengan dominasi Marquez. Walaupun Marquez tetap menjadi kandidat terkuat juara dunia, Ducati kini bisa menatap sisa musim dengan lebih optimistis. Gigi Dalinya bahkan menyebut, keputusan Marquez untuk tidak ngotot justru memberi kesempatan bagi Bagnaia untuk kembali ke jalur yang benar. Ketika seorang pebalap sehebat Marc memilih bermain aman, itu artinya ia sudah berpikir jauh ke depan. Kami tentu berterima kasih karena itu juga memberi ruang untuk Pecco meraih kemenangan. Bagi tim, ini adalah kombinasi sempurna, ungkapnya. Kemenangan Bagnaia di Jepang juga membuka peluang persaingan lebih seru di race utama hari Minggu. Dengan moral yang sedang tinggi, Bagnaia pasti akan mencoba mengulang suksesnya.
Namun, Marquez tetap menjadi pusat perhatian. Apakah ia akan kembali tampil aman? Atau justru mencoba menutup musim dengan gaya spektakuler? Pertanyaan ini menjadi bahan diskusi hangat di kalangan penggemar MotoGP. Yang jelas, hasil sprint race di Jepang sudah cukup memberi gambaran besar. Marquez kini berada di jalur emas menuju gelar juara dunia 2025. Bos Aprilia ketakutan, Marc Marquez sembunyikan kecepatan aslinya sesi latihan untuk mengguncang psikologis Marco Bezzecchi. Gelombang atmosfer tegang benar-benar menyelimuti paddock MotoGP Motegi 2025, sebuah sirkuit yang sejak lama dikenal sebagai medan penuh sejarah dan sering menjadi saksi lahirnya juara dunia. Dari hari Jumat pagi, semua mata tertuju pada bagaimana Marc Marquez menjalani setiap sesi, mulai dari FP1 hingga latihan resmi sore hari. Dan seperti biasa, pembalap Spanyol itu menampilkan permainan psikologis tingkat tinggi yang membuat lawan-lawannya gelisah. Di sesi FP1, Francesco Bagnaia tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 44,857 detik, Jorge Martin membuntuti dengan selisih tipis hanya 0,093 detik. Sementara Marquez menutup posisi ketiga, hanya tertinggal 0,102 detik. Bagi orang awam, catatan itu sudah luar biasa. Tetapi bagi mereka yang mengenal gaya Marquez, hasil tersebut justru menimbulkan rasa penasaran. Ia tampak santai, tidak melakukan time attack agresif seperti biasanya, seakan sengaja menyembunyikan kemampuan aslinya. Bos Aprilia pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan sejak saat itu, menyadari bahwa lawan utamanya tidak sedang tampil dengan kekuatan penuh. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi di sore harinya, ketika sesi praktis menentukan siapa saja yang langsung masuk ke Q2. Marco Bezzecchi tampil luar biasa dengan torehan waktu 1 menit 43,193 detik dan mengamankan posisi tercepat, seolah-olah membuktikan bahwa Aprilia masih bisa bersuara lantang di musim ini. Namun, di balik sorakan timnya, bayangan tentang keberadaan Marquez yang kembali hanya bermain di sekitar posisi ketiga namun, tanpa benar-benar terlihat ngotot menimbulkan keresahan. Seolah-olah Bezzecchi sudah memberikan semua yang ia miliki, sementara Marquez masih menyimpan tenaga, hanya menunggu saat yang tepat untuk melepaskannya. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang dia simpan. Itu meragukan karena kami tidak tahu kapan dia akan melepaskannya, ungkap bos Aprilia dengan nada yang penuh kegelisahan. Bagi Bezzecchi, hasil ini bak pisau bermata dua. Di satu sisi, ia boleh berbangga karena menutup latihan dengan status tercepat dan langsung menuju Q2. Namun di sisi lain, membayangkan Marquez yang masih menyembunyikan potensi penuh, membuat keberhasilan itu terasa rapuh. Kondisi ini makin diperparah dengan fakta klasemen sementara MotoGP 2025 yang menempatkan Marquez di posisi puncak dengan 512 poin. Unggul sangat jauh dari adiknya, Alex Marquez, yang hanya mengoleksi 330 poin. Selisih 182 poin itu membuat Marc hanya perlu menambah 3 poin lebih banyak dari sang adik untuk memastikan gelar dunia di Motegi. Skenario ini begitu nyata, sehingga semua yang ia lakukan di lintasan, sekecil apapun, dianggap sebagai bagian dari strategi besar menuju pesta juara. Bagi Bezzecchi dan Aprilia, tekanan bertambah karena mereka merasa bukan hanya harus melawan catatan waktu, tetapi juga melawan aura seorang juara yang sedang berada di puncak karirnya. Marquez sendiri menanggapi semua pertanyaan dengan tenang, menyebut bahwa ia tidak masalah jika gelar tidak bisa dipastikan di Jepang. Kalau tidak di sini, masih ada Mandalika. Saya akan tetap tenang, tetap fokus, dan tidak terburu-buru, ujarnya dengan wajah tanpa beban. Jawaban sederhana itu justru mengguncang mental lawan-lawannya, karena menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak terpengaruh tekanan gelar dunia. Di paddock, para pembalap lain pun turut memberikan pandangan mereka. Bagnaia, yang sempat tercepat di FP1, mengakui bahwa Marc selalu punya cara untuk membuat lawan meragukan diri mereka sendiri. Saya sudah tampil maksimal pagi ini, menggunakan semua potensi motor, tetapi Marc hanya bermain-main dan tetap bisa mendekat. Itu memberi sinyal bahwa dia punya simpanan besar yang tidak kita lihat, kata Bagnaia. Jorge Martin, yang di sesi praktis justru terjatuh 2 kali, lebih gamblang lagi. Dia tidak pernah memperlihatkan semua kartunya. Itu yang paling mengganggu. Kita bisa saja merasa cepat, tetapi ketika Marc memutuskan waktunya, semua bisa berubah dalam sekejap. Dia membuat saya frustrasi karena saya tahu dia tidak sedang benar-benar berusaha, ucap Martin dengan nada penuh kekesalan. Semua komentar itu memperkuat gambaran betapa besar efek psikologis yang sedang dimainkan Marquez. Bahkan bos Aprilia semakin tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ia menyebut bahwa Bezzecchi kini berada dalam situasi paling sulit sepanjang musim,
karena harus membuktikan diri bukan hanya dengan kecepatan, tetapi juga dengan mental baja untuk menghadapi bayang-bayang Marquez. Keunggulan di praktis itu penting, tetapi saya khawatir Marco akan merasa puas terlalu cepat, sementara Mark sedang menunggu waktu. Saya sudah melihat ini berulang kali dalam karirnya. Dia seperti predator yang tidak perlu berlari cepat sepanjang waktu, cukup berjalan pelan, tapi ketika mangsa lengah, dia akan menerkam, ujarnya. Analogi itu seolah menegaskan bahwa Aprilia sekalipun tahu, kemenangan di latihan hanyalah ilusi jika Marquez benar-benar serius. Sejarah juga memperkuat ketakutan itu. Motegi bukan tempat asing bagi Marquez untuk mengunci gelar. Ia sudah 3 kali meraih mahkota juara dunia di sini bersama Honda, dan aura itu kembali muncul di tahun ini, meski kini ia berada di atas Ducati. Semua penggemar di Jepang tahu bahwa sirkuit ini bisa kembali menjadi panggung penobatan, dan Marquez terlihat sangat nyaman berada dalam atmosfer seperti ini. Baginya, tekanan bukanlah beban, melainkan bahan bakar untuk menampilkan performa terbaik. Ia tahu bahwa lawan-lawannya menunggu dirinya membuat kesalahan, tetapi dengan pengalaman panjang, ia justru membuat mereka yang melakukan kesalahan. Martin jatuh 2 kali, Alex Marquez kehilangan keseimbangan, bahkan beberapa pembalap lain seperti Bastianini dan Fernandez juga terjatuh. Sementara itu, Mark tetap stabil, tetap tenang, tetap menjaga ritme tanpa harus mengambil risiko besar. Itulah yang membuat banyak orang semakin yakin bahwa ia masih menyimpan sesuatu. Hari Sabtu dan Minggu pun kini menjadi teka-teki besar. Apakah Marquez akan membuka semua kemampuannya di kualifikasi, meraih pole position, dan semakin menekan Bezzecchi? Ataukah ia akan tetap menahan diri, menjaga permainan psikologis, dan baru mengeluarkan seluruh potensinya di balapan utama? Semua kemungkinan terbuka, tetapi satu hal yang pasti, Marquez telah berhasil membuat lawan-lawannya kehilangan keseimbangan mental sejak hari pertama. Losing time, I'm fading fast.